Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya? Ini? Oh ya. Rencang pulau Bu. Ya. Kamu siapa namanya? Andang Jurnasio Bu. Ada. Yang satunya? Dilan. Yolan. Kelas? Pulau MI 2 Bu. Ada dua juga kamu? Iya Bu. Iya. Silakan duduk dulu. Iya Bu. Begini, Mas Andang, Mas Yolan. Ini saya mau ketemu dengan Mas Andang dulu ya. Iya Bu. Mas Andangnya, Mas Yolannya keluar dulu ya. Saya mau ketemu langsung dengan Mas Andang. Iya Bu. Duduk ya Mas. Kamu agak sini nih. Mas Andang. Naik apa Mas tadi? Mas sepeda motor Bu. Sepeda motor. Iya. Dengan temannya tadi. Iya Bu. Oke, boncengan. Ini Mas Andang, kamu tahu kalau kamu saya panggil sini Tahu Bu. apa yang saya maksudkan? Tahu juga. Kalau kamu tak panggil di sini ada apa? Sering tidak masuk Bu. Soal sering. PJJ. Oh, gitu. Jadi selama ini kamu tidak aktif mengikuti PJJ ya? Iya Bu. Ya, oke. Rumahmu mana Mas? Tasik Madu Bu, Karanguni. Karanguni, Tasikmadu. Iya. Jauh nih dari Semarang? Lumayan Bu. Bukan jauh. Rumahnya Karanguni, Tasikmadu. Terus kamu di keluarga tinggal dengan siapa saja? Dengan orang tua dan adik saya Bu. Dengan orang tua, kedua orang tua? Ya Bu. Kedua orang tua masih. Kedua orang tua masih? Adik-adik? Adik-adik masih Bu. Adik-adik. Karena anak berapa? Kan nomor 1 Bu. Nomor 1. Adiknya berapa? 3 Bu. 3. Ya Bu. Jadi yang 4 bersaudara ya? Iya Bu. Kamu anak pertama, jadi adik-adikmu sih SMP, SD. Iya. Iya. Ada yang masih kecil umur 2 tahun Bu. Oh, ada yang masih kecil, umur 2 tahun. Ayah, ibu di rumah. Gitu. Terus bapaknya kerjanya apa nih? Bapaknya kerjanya serabutan itu Bu. Kadang ya juga sol sepatu, kadang juga angkut pasir kayak gitu Bu. Oh, bapaknya serabutan Iya kerjain. Bu. Kalau ibu Ibunya di rumah Bu, jaga adik. Oh, gitu. Ya, anak pertama di E3, bapaknya kerjanya serabutan. Iya Bu. Ibu di rumah ya? Iya Bu. Terus kamu sebagai anak pertama di keluarga itu Iya. dulu sekolah SMP lancar ya? Sering nggak masuk Bu. Sering nggak masuk? Iya. Enggak, ini Mas Andang. Bu Win ingin tanya, kalau nanti dijawab yang sejujurnya ya. Iya Bu. Sejujurnya, kok kamu ini tidak pernah ikut PJJ? Selama ini ada apa? Tolong diutarakan. Alasannya apa? Oke? Iya Bu. Jadi jangan sampai jadi kendala belajarmu. Iya Bu. Kan kalau kamu tidak mengikuti PJJ terus menerus, nanti kan tidak bisa naik kelas gitu. Sekarang coba ceritakan ada masalah apa di keluargamu atau juga dengan kamu sendiri kok sampai sering tidak mengikuti PJJ. Ada apa? Coba ceritakan. Saya kan dilahirkan dari orang nggak punya Bu. Jujur saja kalau saya itu sebenarnya nggak mampu
dan bapak saya itu bekerja dengan serabutan. Ya bisa nggak bisa harus ikut mencari nafkah membantu orang tua Bu. Tapi saja juga jadul, paketan buat beli kuota aja susah Bu. Jadi susah ikut mengikuti pelajaran atau PJJ pada waktu pandemi ini Bu. Ya, Mas Andang, kemarin kan waktu masuk di SMK Penda, waktu itu juga orang tua datang dampingi ya. Jadi mau sekolah di SMK Penda itu dengan niat, kemarin udah ditanya toh, udah niat itu masuk SMK Penda. Terus di masa pandemi ini juga diterangkan bahwa siswa juga harus aktif mengikuti kegiatan daring. Kita waktu itu ada kesanggupan, juga orang tuamu sanggup waktu itu mendampingi kamu ya. Maka itu dari pihak sekolah kan ini saya dapat laporan dari wali kelasmu bahwa kamu itu kan sering banget lah dipantau kan dari wali kelas, jadi laporan dari guru mapel kamu tidak pernah aktif ikut PJJ. Padahal kalau kamu tidak aktif nanti kan nilaimu di rapot kan nggak muncul, karena penilaian itu kan dasarnya dari tugas-tugas harian ya, dari tugas harian. Kalau Mas Andang nanti seperti ini terus, ya akhirnya tidak naik kelas. Maka nanti tolong apa yang Mas Andang sampaikan tadi ya, masalah pekerjaan di rumah dan sebagainya, membantu orang tua itu boleh membantu orang tua, karena kewajiban anak juga membantu orang tua. Tapi tolong dicari solusi yang terbaik gimana, nanti koordinasi dengan orang tua. Sebetulnya Bu Win ingin ketemu orang tua kamu, tapi sementara ini dulu Bu Win ingin ketemu langsung dengan kamu sendiri. Aku ingin tahu jawabanmu, kok tidak pernah ikut PJJ tadi. Selain alasan-alasan yang kamu sampaikan tadi, membantu orang tua, meringankan beban orang tua, terus yang lainnya apa Mas Endang? Ini yang kok nggak pernah ikut PJJ? Yang paling menjadi itu faktor ekonomi Bu. Buat beli sesuatu aja kadang-kadang kurang kayak gitu loh Bu. Jadi kalau mau meminta orang tua itu seperti gak tega atau gimana gitu Bu. Mau buat beli kuota itu loh Bu. Oh, jadi kendalanya juga masalah kuota, paketan, karena kendala orang tua sing nggak mampu ya. Terus selain itu juga kan kamu tadi tak tanya naik sepeda dari temanmu ya? Iya, sepeda dari teman Bu. Oh, jadi kamu cuma naik bag? Iya Bu, cuma nganterin aja. Cuma nganterin saja. Itu pun apa? Minta tolong istilahnya. Oh, iya. Tadi sudah kamu sampaikan ya, bahwa faktor ekonomi ya yang jadi kendala sekolahmu, juga masa kendala gak ikut PJJ karena juga masalah ekonomi. Terus yang lainnya apa mana? Yang gitu dong, membantu orang tua aja. Membantu orang tua. Tapi kalau untuk niat belajar gimana? Untuk niat belajarmu sekolah ini gimana? Kalau masalah niat itu niat banget Bu, ingin banget seperti teman-teman yang bisa mengikuti pelajaran yang lainnya gitu Bu. Tapi gimana keadaannya dengan itu Bu? Ya gini Mas Andang, saya sarankan nanti kan tolong sampaikan juga orang tua ya, membantu orang tua itu hal yang luar biasa, memang kewajiban kita ya. Tapi kan kamu itu sebagai seorang pelajar, aturan apa yang ada di sekolah itu ditaati dengan baik ya. Apalagi proses PJJ itu kan itu juga menuju ke nilai mungkin, termasuk karakter ya, karakter juga dasar penilaian itu kan dari tugas-tugas harian itu, bukan hanya tes tok. Kemudian kalau masalah ekonomi yang tanggung jawab masalah keuangan itu kan orang tua. Terus ini juga memang saya lihat keuanganmu memang belum belum lunas, nggak apa-apa. Sebenarnya kamu semangat sekolah itu ada. Nanti kalau masalahnya kan saya koordinasi dengan orang tua. Terus ini tadi kan kamu niatnya belajar tinggi ya. Terus orang tuamu, ayahmu itu gimana? Kalau kamu bekerja, maksudnya nggak mengerjakan PJJ itu tahu nggak? Sebenarnya itu tahu Bu, tapi saya yang berkeinginan ingin membantu orang tua dan mencari uang dengan keringat saya sendiri Bu. Jadi bapakmu jadi
tahu kalau kamu itu posisi PJJ. Iya Bu. Terus kalau bapakmu tahu kalau kamu itu jadi mendukung, bapakmu kan mendukung kamu sekolah ya? Iya Bu. Mendukung sekolah, terus kamu tidak masuk, tidak ikut PJJ, tidak mengerjakan tugas, terus membantu orang tua. Maksudnya pas saat-saat PJJ kan kamu membantu orang tua, Iya Bu. gitu. Itu bapakmu gimana? Orang tuamu? Sebenarnya sih bapak itu gimana Bu? Nyuruh buat ikut PJJ itu lah, tapi gimana kota aja nggak ada, ya udah kan ngomong sama bapak ya aku nyiwangi gue lah Pak, dan itu Arto itu pas utang itu loh Bu. Kemarin kan waktu kamu masuk, wali kelas sudah mengasih sosialisasi ya pada masa COVID ini di sekolah pelajarannya daring, ya. Iya Bu. Terus terutama di sini ini PJJ itu sudah disanggupi oleh setiap siswa bahwa harus diikuti karena itu ganti pelajaran luring. Iya Bu. Waktu itu kamu sanggup kan? Sanggup Bu. Sanggup. Nah sekarang ini belum ke masalah itu ya, tak tanya dulu masalah kondisi keluargamu ya. Kenapa kok kamu tidak pernah mengikuti PJJ? Ayahmu itu bekerjanya gimana nih? Ternyata tuh bapak itu serabutan Bu. Kerjanya serabutan. Kadang juga sel sepatu, kadang juga ikut angkut pasir itu Bu. Oh, bapakmu sebagai apa? Jual sepatu, Iya Bu. keliling Iya, gitu. Bu. Terus bapak juga angkut apa bantu pasir-pasir gitu. Iya Bu, angkut pasir Bu. Kamu anak berapa toh? Anak nomor 1 Bu. Anak pertama. Iya Bu. Adikmu Ada 3 Bu. ada 3. Masih kecil-kecil ya? Masih Bu. Ada yang umur kelas 4 SD, 1 SMP, dan masih ada yang nomor 3 masih kecil Bu. Masih kecil, jadi 4 bersaudara. Iya Bu. Kalau ibu? Ibu ngurus adik Bu. Oh, ibumu urus adik. Iya Bu. Ya Mas Andang, sebagai orang tua mestinya bapakmu pendukung nggak kalau kamu sekolah? Mendukung Bu. Mendukung. Kamu sebagai anak pertama ya, anak pertama itu kan bisa menjadi contoh adik-adik gitu. Ya. Waktu ini mungkin orang tuamu di sini ekonomi juga mungkin baru itu ya, belum stabil ya karena masa pandemi. Tapi kenapa Mas Andang nggak pernah ikut PJJ sama sekali, itu ada apa? Karena di rumah itu Bu, sering membantu orang tua Bu. Kamu bantu orang tua, bantu apa? Pekerjaannya bapak Ibu. Bantu kerja bapak yang jual sepatu. Iya Bu. Terus Ya kalau ada kerja yang ada di tangga ikut tetangga itu. Yang penting bisa menghasilkan uang. terus kamu sendiri kan ini sama ini nggak ikut PJJ. Iya Bu. Apa misalnya niat sekolah itu sudah tidak ada apa gimana? Kalau masalahnya sekolah itu niat banget Bu. Terus Ya berhubung faktor ekonomi di keluarga juga cukup lemah lah gitu Bu. Jadi dia buat sakit mengikuti pelajaran Bu. Padahal dia ingin banget Bu ikut pelajaran PJJ seperti teman-teman yang lainnya. yuk ini Mas Andang, kan proses pembelajaran apalagi di masa pandemi ini kan dasar penilaian dari PJJ. Kalau kamu nggak aktif, terus hari niat sekolah ada ya nggak pernah aktif, nanti kalau nggak naik kelas kan ya kasihan kamu sendiri, kasihan orang tua. Orang tahu kamu nggak ikut PJJ seperti ini juga, terus waktu kamu gimana? Kan kamu nggak pernah ikut PJJ, apa orang tua tahu nggak kalau kamu tuh nggak pernah ikut PJJ? Orang tua tahu Bu. Sebenarnya orang tua itu tahu, dan saya itu disuruh bapak itu buat PJJ terus aku untuk mengikuti pelajaran yang ada di sekolah. Nah, tapi gimana orang paketan kuota data itu aja jarang beli karena di keuangan di keluarga itu sangat minim Bu. Buat beli susu adiknya aja
kadang-kadang kurang gitu Bu. Oh, ya sama maklum ya, maklum keadaanmu, orang tuamu seperti itu ya. Tapi Mas Andang, tadi kamu bilang minat sekolah tinggi gitu. Ya. Terus keadaan ekonomi yang saat ini memang ya kanan nih Mas. Ya, Bu. Tapi tolong Mas Andang, tadi kan sudah tak sampaikan bahwa untuk dasar penilaian Bapak Ibu guru itu kan masih dari nilai harian nih, dari pekerjaan-pekerjaan lewat PJJ itu. Apalagi sini ya, di ini kan mendekati tes juga, Mas Andang kan juga harus mengikuti tes. Padahal nek penilaian yang didapat itu kan dasarnya bukan hanya tes tok, jadi dari pekerjaan di PJJ. Tolong Mas Andang nanti matur nggih ke orang tua. Misalnya nek orang tua kan mestinya tahu nggih kalau kamu PJJ. Ya, Bu, tahu. Tapi karena kondisi keuangan yang tidak ada, tidak bisa beli paketan juga, iya masalah ekonomi lah. Ya, Bu. Terus aku mau berapa ya tergantung kamu ya, tergantung kamu. Maksudnya gini, kalau kamu seperti ini terus kan ya nanti hasilnya kamu nggak naik kelas, naik kelas terus padahal kan terdaftar sebagai siswa SMK Penda tapi tidak pernah mengikuti proses PJJ. Pada itu gantinya sekolah nek luring, berarti kan aksenmu kan jelek banget. Gimana nek nggak munggah terus Kan berhubung ekonomi orang tua kan ya udah tadi saya bilangin lemah, atau sebaiknya saya mengundurkan diri aja Bu dari sekolah. ya enggak toh, jangan seperti itu. Kamu berpikirnya jangan langsung dianu Mas, dibungkus mundurkan diri gitu. Kan sekolah itu kan untuk dirimu sendiri. Jangan sampai nanti kalau aku mundur atau putus sekolah akan ada penyesalan di kemudian hari. Kan ini udah berlangsung mulai Agustus berapa bulan ini, hampir 6 bulan ya, tengah semester. Kalau kamu putus sekolah kan eman banget, itu eman orang tua sembiayai kamu dengan semangatnya loh. Orang tuamu kamu ingin kamu sekolah enggak? Ingin Bu. Ingin, orang tua kan mendukung kamu. Iya Bu. Apalagi kamu anak pertama, misalnya sebagai anak itu bisa membanggakan orang tua, gitu. Membanggakan orang tua untuk contoh di. Terus juga orang tua itu kan memfasilitasi kamu untuk sekolah, ya. Walaupun mungkin sampai saat ini ya masalah biaya belum tercukupi, tapi kan ada solusinya. Nanti solusinya dari sekolah carikan beasiswa. Kamu punya KIP? Punya Bu. Punya. Nah, nanti KIP nanti kan bisa mendukung kamu untuk sekolah. Masalah biaya kan tanggung jawab orang tua. Jadi Mas Anda berpikirnya jangan langsung putus sekolah, ya. Nah, sekolah itu kan penting. Di zaman sekarang penting ya. Ya selain untuk mencari pekerjaan, tapi kan juga untuk menambah wawasan, pengetahuan. Kan nggak tahu nasib kita mau kemana. Nah, yang bisa merubah nasib kita itu kan diri kita sendiri, ya tak? Ya Bu. Mas Anda. Apalagi bapakmu, ya maaf ya, bapakmu kan pekerjaannya sementara ini suruh sepatu, suruh sepatu, angkut pasir. Terus Mas Anda sebagai anak pertama itu kan suatu kebanggaan ya, apalagi anak-anak laki-laki. Cuman digadang-gadang wong tua, terus bisa membanggakan orang tua, apalagi punya adik-adik. Terus Mas Anda juga ngomong adik-adik yang masih kecil-kecil. Nah, tolong itu dipertahankan, jangan sampai putus sekolah. Pasti ada solusi nih, ya, pasti ada solusi nih. Memang orang mau baik ya, mau urusan baik itu hambatannya banyak sekali, ya, banyak sekali. Mungkin seperti yang kamu katakan tadi. Tapi Mas Anda ya jangan patah semangat. Mungkin dikatakan ujianmu ya ujianmu mulai tahapan ini. Mungkin karena ekonomi sekolahnya terhambat, tidak ikut PJJ. Tapi ya tadi kamu kan mengingat kondisi orang tuamu saat ini kan pekerjaannya ya hanya bukan tidak ada ya. So sepatu nek isoki besok kamu ke depannya nek lulus siapa tahu kamu dapat pekerjaan yang baik, bisa membanggakan orang tua dan membanggakan keluarga, kan seperti itu Mas Anda. Coba saya tak tanya dulu, tadi kok punya pikiran putus sekolah itu gimana? Nah, gimana orang tua juga kayaknya sudah tidak mampu buat biayain sekolah itu loh Bu.
mau nggak mau juga pemikiran kan orang tua kerjanya montang manting lah kayak gitu, melihatnya juga sedih lah buat membiayai sekolah ini Bu. Jadi mau nggak mau ya aku harus berpikiran mau tidak sekolah lagi Bu. Terus nek mau tidak mau sekolah mau ngapain? Ya membantu orang tua Bu buat nafkahin keluarga. Ya, tadi ya tak saranke Mas Andang, kalau bisa jangan putus sekolah ya, kasihan orang tua. Kalau orang tua aja berkeinginan kamu sekolah gitu, direwangi bekerja seperti itu kayak dari pagi sampai sore gitu. Mungkin kalau apa bantu pasir itu kan mungkin malam gitu. Itu kan demi masa depan kamu, gitu. Demi masa depan kamu, demi masa depan adik-adikmu, tolong dipertahankan, gitu, dipertahankan. Jangan sampai pupus, pupus. Kamu berpikir hanya seperti itu kan, nggak baik banget, ya nggak baik banget. Dipikir masa depan merah. Pasti ada solusi nih, solusi nih. Tadi kamu sudah katakan ada KIP, untuk administrasi keuangan, tanggung jawab orang tua. Nanti Buin wali kelas, akan koordinasi dengan orang tuamu. Tapi yang saat ini kamu jalani, Mas Andang, di PJJ berusaha aktif, aktif walaupun mungkin di nggak punya paketan. Kalau kamu punya teman dekat nggak? Ada Bu. Ada. Siapa? Tadi Bu Yulan. Oh Yulan. Ya. Nah kamu apalagi punya teman dekat, nanti bisa sharing dengan teman dekatnya tadi. Tadi kalau kamu kesini kan naik sepedane Yulan Bu. oh gitu. Nah apalagi kamu punya teman dekat, misalnya kamu nggak punya paketan, tidak bisa buka HP, itu bisa tanya ke teman dekatmu tadi. Nah kebetulan rumah cedak, apalagi rumahnya dekat bertetanggaan, ya main saja ke sana, main tanya tugasnya apa, berusaha dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Gimana Mas Andang? Apa yang saya sampaikan bisa diterima enggak? Bisa Bu. Terus setelah itu gimana kamu? Ya udah Bu, berusaha dulu aja Bu. Ya berusaha kamu berusaha dengan kalau tidak punya paketan ya ke rumah temanmu tadi yang kebetulan tetangga, tanya tugasnya apa gitu nanti koordinasi terus. Suatu saat juga itu kalau kamu kan tadi membantu orang tua meringankan beban orang tua, matur Bapak Ibu menyisihkan sedikit untuk beli paketan. Kemarin kan juga ada program dari pemerintah dikirim paketan, itu gimana, dapat nggak? Dapat, itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini saran Buin dari Mas Andang sendiri gimana? Saran Buin ini sekolah Mas Andang terus lanjut ya. Masalah ekonomi insya Allah nanti kan ada jalan keluar. Kalau kamu ada niat yang baik pasti ada jalan keluar. Terus PJJ yang tidak pernah diikuti, yang mulai sekarang diikuti dengan baik. Saran Ibu tadi, kamu sering itu komunikasi dengan temanmu tadi yang kebetulan tetangga, bisa nggak kita ngomong? Bisa. Bisa. Ya sekarang itu kamu jalani dengan baik proses PJJ di sekolah ini, dan apabila ada kegiatan luring juga iso ya diikuti, kalau bisa diikuti, walaupun mungkin masa pandemi ya harus jaga kesehatan juga gitu. Mas Andang ada yang lain disampaikan? Bahwa tidak ada unek-unek yang lain? Tidak. Yang penting berusaha dulu semaksimal mungkin, kalau bisa mengikuti ya saya ikuti. Ya, sip. Mas Andang sip ya. Ya silakan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai putus sekolah ya. Jangan sampai putus sekolah, kasihan orang tua bisa kita itu bisa membanggakan saat ini yang kita lakukan kamu ya. Orang tua itu tidak harus dikasih dengan uang ya, tapi bisa membanggakan ini bagaimana nyenengke hati wong tua ya, sekolah sing baik Saya kira kalau orang tuamu nanti gagal ya orang tuamu kecewa, ya enggak? Ya, apalagi kamu laki-laki
laki mesti digadang-gadang orang tua ya toh. Digadang-gadang orang tua biar besok dapat pekerjaan yang baik. Semua orang tua itu mesti punya keinginan yang sama ya, ingin anaknya ke depan itu sukses gitu. Ya bisa diterima Mas Andang. Bisa. Ya, lanjut sekolah nggih. Ibu. Terus yang proses PJJ mulai diikuti ya. Nanti ya kalau ada kendala, ada koordinasi dengan wali kelas, nggih. Wali kelas atau dengan kita di DP. Enggak apa-apa, nanti kita bantu, ya Le. Kita bantu. Pokoknya intinya Mas Andang lanjut sekolah terus, jangan sampai putus gitu intinya ya. Nggih, mungkin Mas Andang dari Bu ini yang saya sampaikan. Dari kami pihak sekolah itu sangat mendukung. Kalau masalah biaya dari program sekolah sendiri kan berbaik hati, diberi kelonggaran, diberi kelonggaran. Yang penting siswa itu aktif, masuk maksudnya ikut PJJ. Kalau ada lulus yang diikuti itu akan didukung oleh sekolah, Nah sekolah tidak akan mendoni, akan mendukung ya. Seperti kamu tetap sekolah, Itu semangat ya. Ya semangat. Itu saja yang tak sampaikan ya Mas Andang. Jangan segan-segan sering komunikasi dengan kita ya. Jangan jaga jarak, jangan jaga jarak dengan kita. Karena kan kamu keluarga di sini, ya kan? Begitu kamu masuk di SMK Penda sudah menjadi keluarga SMK Penda. Jadi jangan sungkan, jangan enggan ya, tetap semangat sekolah. Ya. Oke, tak kira ya itu aja ya Mas Andang yang saya sampaikan. Intinya tetap semangat sekolah, ya. Ya. Apa yang disampaikan? Ya, terima kasih ya Mas Andang atas kehadirannya pada hari ini. Sudah terus semoga ke depannya lebih baik lagi ya. Amin. Ya, amin. Ya, makasih ya. Kalau pulang hati-hati. Nanti temannya masih nunggu? Masih berdepan. Oh ya, nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Yang tadi teladan yang baik untuk keluarga. Gitu ya. Ya. Makasih ya. Bu.